Santapan Harian Sabtu 2 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam terang sabda-Mu, kami mohon, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 18-22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia. Yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sahabat Santapan Harian, gagasan Ratu Adil pernah populer pada misi mula-mula di tanah Jawa. Kiai Sadrak Surapranoto memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Ratu Adil. Pada masa Perang Jawa di tahun 1825 sampai 1830 dan setelahnya, paham Ratu Adil kembali populer di tanah Jawa. Ratu Adil disebut juga Mahdi atau yang akan datang, dan Eru Cakra atau panah cakra yang adalah simbol raja berkeadilan. Menarik, Kiai Sadra di Karangyasa memakai simbol cakra layaknya salib. Injil hari ini menguak gagasan mesianis berdasarkan jawaban Petrus ketika menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias dari Allah. Pernyataan Petrus ini direspon Tuhan dengan larangan keras supaya mereka tidak memberitahu siapapun. Rupanya teologi mesianis kala itu menjadi isu politik yang ketat diawasi, sehingga Petrus dan para murid diminta diam. Rupanya Tuhan Yesus sejak awal telah mewaspadai, jangan sampai teologi mesianis berubah wujud menjadi gerakan politik. Dalam konteks penjajahan, hal itu wajar. Kedatangan Sang Mesias sangat ditunggu-tunggu. Petrus sendiri hingga dengan tegas menyebut Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias. Namun harus diingat bahwa misi kerajaan Allah bukanlah misi gerakan politik duniawi. Artinya, gerakan pemuritan oleh Tuhan Yesus tidak berorientasi pada politik praktis. Sebaliknya, justru jalan bela rasa kemanusiaan hingga jalan penderitaan dan penolakan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungsang. Pikiran manusia dijungkir balikan supaya mampu memahami kehendak Allah. Yesus, Sang Mesias, Sang Ratu Adil, adalah Ia yang rela menderita, mati di salib, dan bangkit pada hari ketiga. Penderitaan dan kematian mendapat makna khusus dari Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikuti jalan hidupnya akan menemukan makna baru dari setiap penderitaan
hingga kematiannya. Apalagi rutin menikmati makanan ilahi dalam perjamuan, makin nyatalah perihal kekekalan energi. Dalam diri manusia ada energi ilahi yang kekal, sebagaimana tampak dalam kisah kebangkitan. Kematian bukanlah akhir kehidupan, tetapi pintu menuju hidup kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih, keselamatan, dan kedamaian yang Kau berikan melalui kekuasaan-Mu yang sepenuhnya adil dan benar. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.